di kitab nikah. Wa an Husaini an Samurah wa anil Hasani an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma rawahu Ahmad wal arba'ah wa hassanahu at-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fi sirri wal alan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram, Kitabun Nikah, hadis ke-854. Wa anil Hasani an Samurata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayyuma imra'atin zawwajaha waliyan fahiya lil awwali minhuma rawahu Ahmad wal arba'atu wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Hasan yakni al-Basri dari Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, bila mana seorang wanita dinikahkan oleh dua walinya, maka wanita itu akan menjadi sah pernikahannya dengan pernikahan yang dinikahkan oleh wali yang pertama dari keduanya. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan imam yang empat, yaitu Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dan Imam Tirmidzi menghasankannya dan hadis ini hasan. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya dalam perwalian nikah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, wali-wali tak sama derajatnya. Yang paling tertinggi derajatnya adalah ayah. Ayah, kalau tak ada ayah, kakek. Tak ada kakek, buyut. Ini yang tertinggi derajatnya. Kemudian setelahnya adalah anak. Tak ada anak, cucu. Setelahnya adalah saudara laki-laki seayah seibu. Ya, kemudian saudara seayah. Jika tak ada, barulah ketika itu paman dari arah ayah dan seterusnya. Bila mana ada dua wali menikahkan perempuan tersebut, maka dilihat mana yang lebih dekat tingkat perwaliannya, mana yang lebih tinggi. Misalnya ayah menerima pernikahan seorang laki-laki dan menikahkan putrinya dengan laki-laki tersebut, sementara saudaranya ya menikahkan pula kepada laki-laki lain, maka dua akad ini tak akan mungkin terjadi dengan satu orang wanita. Oleh karena itulah dalam hal ini yang lebih layak untuk diterima adalah yang lebih berhak menikahkannya itu ayahnya. Ya. Bila mana tak ada ayah, tak ada anak, saudara, dan dia punya beberapa saudara, mungkin 3 saudara laki-laki, seayah sekandung. Ya, mana yang lebih layak untuk menikahkannya? Ya, kata para ulama, yang lebih layak menikahkannya adalah yang lebih berilmu di antara mereka tentang masalah pernikahan, tentang masalah akad, tentang masalah siapa yang layak untuk dijadikan sebagai suami bagi laki-laki ini dan seterusnya. Yang paling berilmu di antara 3 orang ini. Bila mana memang ilmunya sama, maka dahulukan mana yang lebih senior, mana yang lebih tua. Dia lebih berhak untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Ya. Dan tentunya ini tidak menafikan ya izin wanita. Sebagaimana kita bahas, wanita ketika akan ingin dinikahkan seorang wali, wajib bagi seorang wali itu meminta izinnya terlebih dahulu. Ya, tak boleh dia nikahkan sembarangan kecuali pernikahan anak kecil, sebagaimana kita selisihkan, kita sebutkan perselisihan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan anak-anak kecil yang dinikahkan orang tuanya ketika itu tak perlu untuk diminta izinnya karena dia belum berakal. Jadi inilah makna yang dikandung daripada hadis ini.
Dan tentunya wali itu harus dipilih mana yang paling baik, yang paling paham. Ya, agar dia bisa memilih pula orang yang paling baik untuk perempuan ini. Oleh karena itulah jika ada dua wali saling sama-sama menikahkan seorang wanita, maka yang jauh tak sah pernikahannya. Batal pernikahannya. Yang sah adalah pernikahan yang pertama. Karena yang namanya wali itu adalah yang paling berhak, yang terdekat. Itu namanya wali. Tak ada dia baru pindah kepada yang lebih jauh. Ya. Oleh karena itulah nikah yang kedua atau nikah yang dinikahkan oleh wali yang kedua, nikahnya rusak. Ya. Nikahnya batil. Tak sah karena dia menikahkan seorang wanita yang punya wali lebih layak daripadanya. Ya, ini masih wali, apalagi yang bukan wali. Ambil sembarang orang, kau aja lah jadi wali perempuan tuh, yang nggak bisa dipilih-pilih sembarang. Wali ya wali yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada wali maka penguasa menjadi walinya. As-sultan waliyyu man la waliya lahu. Dalam kondisi darurat saja tak ada siapa-siapa, misalnya perempuan mu'allam masuk Islam, tak ada walinya, tinggal di tempat yang jauh, tak ada pula penguasa yang menikahkannya, tinggal di negeri kafir. Ketika itulah baru boleh dalam keadaan darurat terpaksa seorang muslim yang adil, yang terpercaya, yang menjadi walinya yang menikahkannya. Wallahu taala a'lam. Na'am. أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. Nah, hadis yang ke-855. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, semoga Allah meridainya, Jabir bin Abdullah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu ayyuma 'abdin ya tazawwaja bighairi idzni mawalihi, seorang budak yang menikah tanpa izin walinya, tanpa izin tuannya. Budak laki-laki ini yang kita bahas, budak laki-laki. Ya, seorang budak laki-laki yang menikah tanpa izin tuannya, ya, mawalihi aulihi, atau keluarganya, maksudnya adalah tuannya. Fahuwa ahirun, maka dia dianggap ahir, dia dianggap penzina. Tak sah pernikahannya. Seorang budak, dia milik tuannya, maka tak boleh dia sembarangan menikah tanpa izin tuannya, karena dirinya semuanya milik tuannya. Kan dalam pernikahan itu sendiri ada konsekuensi, tabiatun, ada hal yang menyusul setelah pernikahan. Apa? Kewajiban nafkah, kewajiban memberikan rumah, pakaian, ya, kewajiban untuk memberikan bagiannya jatah malam. Dan budak sendiri waktunya semua tersita untuk tuannya, dia milik tuannya. Kemudian harta yang dihasilkan oleh budak semuanya juga milik tuannya. Bagaimana dia menikah tanpa izin tuannya? Ya, maka manakala seorang budak menikah tanpa izin tuannya, nikahnya dianggap rusak, batil. Ya. Jika dia tahu, ya, tetapi dia sepelekan perkara ini, tetap dia menikah tanpa izin tuannya, maka kewajiban tuannya adalah untuk menderanya, cambuk. Tapi bagi budak tak ada rajam. Budak itu dicambuk setengah daripada cambuknya laki-laki merdeka. Kalau laki-laki merdeka belum menikah didera 100 kali, maka bagi budak-budak yang berzina didera 50 kali. Ya, kata Allah, walahunna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Perempuan bila dia berstatus budak dan dia berzina, dia berhak didera setengah bagian daripada dera
yang diterapkan kepada wanita-wanita merdeka. Wanita merdeka 100 kali pukulan, dia 50 kali. Ya, bagaimana jika budak telah menikah, pernah menikah dan berzina? Apakah dirajam? Tidak, dia tidak akan sama dengan orang merdeka. Tetap didera 50 kali. Ya, setengah daripada apa yang Allah jatuhkan kepada orang merdeka. Karena budak kurang akal. Oleh karena kurang akalnya, diberikan keringanan ketika dia berbuat kesalahan setengah daripada orang merdeka. Orang merdeka sempurna akalnya. Karena itulah orang yang benar-benar merdeka tak akan mungkin berzina. Bahkan kaum jahiliyah perempuan-perempuannya tak berzina. Ya, mereka mengingkari perempuan itu leceh, remeh, memberikan kehormatannya dengan perzinahan. Mereka anggap itu hal yang sangat memalukan. Sehingga Hindun bintu Utbah istri Abu Sufyan pernah bertanya, awatazni al-hurratu, apakah mungkin perempuan yang merdeka itu berzina? Tak masuk di akalnya. Biasanya yang berzina adalah budak-budak. Ya. Karena mereka kurang akal dan mereka diberikan hukuman setengah daripada orang-orang merdeka. Dan pernah terjadi Abdullah bin Umar punya budak. Budaknya ini menikah tanpa izinnya. Maka Ibnu Umar mengetahui budaknya menikah seketika membatalkan pernikahannya. Difasakh, dibatalkan. Ya, kemudian Abdullah bin Umar menderanya. Kenapa? Dianggap Ibnu Umar dia tahu harus izin, mengapa tak izin? Kalaupun memang dia tidak mengetahui, dia harus izin kepada tuannya. Jumhur ulama mengatakan dia tidak didera karena kejahilannya. Kemudian seorang tuan, dia boleh jika memang budaknya masih kecil, dia boleh maksa budaknya untuk menikah. Ya, karena budaknya adalah miliknya. Tapi kalau budak ini sudah berakal, dia harus terlebih dahulu izin kepada budak tersebut dan harus dengan kesepakatannya. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, muttafaqun alaih. Nah, hadis yang ke-856. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, dilarang untuk menggabungkan dalam seorang laki-laki antara seorang perempuan dan bibinya dari arah ayahnya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, jangan pula seorang laki-laki menggabungkan dalam dirinya dalam pernikahan, menggabungkan antara seorang wanita dan bibi dari arah ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini menunjukkan bolehnya berpoligami dalam Islam. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan kebolehannya sebagaimana termuat dalam Al-Quran. Ya, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a, nikahilah yang baik-baik ya dari kaum wanita 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kalian khawatir tak mampu berlaku adil maka nikahilah satu saja. Ayat yang mulia ini membatasi wanita itu yang boleh nikahi hanya 4, tak boleh lebih. Ya, maka tak boleh seorang laki-laki menikahi lebih daripada 4 orang. Selebihnya itu bukan dianggap nikah, itu dianggap zina. Dan sang laki-laki layak untuk dirajam jika mengetahui hukumnya. Ya, memang aneh di sebagian tempat ada yang dia mengaku muslim tapi punya istri 10. Ada seorang tajir kaya raya, pengusaha walet, satu tempat sana di negeri kita 10 istrinya. Ya, subhanallah, ini batil.
Pernah salah seorang laki-laki masuk Islam di masa Rasulullah SAW dan dia memiliki 10 orang istri. Maka Nabi putuskan dia wajib memilih 4 orang, kemudian menceraikan yang 6. Kata Nabi, amsik arba'an, kau pegang 4, wa talliq sa'irahunna, selainnya ceraikan. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Allah yang membatasi. Mengapa dibatasi Allah? Karena Allah tahu laki-laki tak akan mampu untuk berlaku adil lebih daripada 4 wanita. Tak akan mampu untuk berlaku adil jika menikahi lebih daripada 4 wanita. Maka karena itulah Allah membatasinya. Adapun budak, boleh seorang tuan memiliki budak yang dia campuri 3, 4. Tak ada larangan, tak ada batasan, karena budak tak ada kewajiban baginya untuk memberikan malam. Ya, budak tak punya jatah malam. Nabi yang mulia SAW memiliki ketika beliau hidup, ya 2 orang meninggal, setelah itu bersisa 9 orang istri Nabi SAW. Dan Nabi berbeda dengan kita. Nabi boleh menikahi lebih daripada 4. Istri Nabi ada 11, meninggal 2 di masa hidupnya, Khadijah, dan satu lagi kalau saya tak khilaf Zainab bintu Khuzaimah. Dan Nabi memiliki budak yang dia campur tanpa ikatan pernikahan, namanya Maria. Dan Maria adalah merupakan wanita pemberian Raja Mesir kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari hubungan Nabi dengan Maria ini lahirlah anak Nabi bernama Ibrahim, yang meninggal di kala kecil ketika terjadi gerhana matahari. Adapun budak tak ada bilangan yang harus dibatasi dengannya, karena budak tak sama dengan wanita yang merdeka. Mereka tak punya jatah malam. Ya, ketika Allah SWT membolehkan laki-laki berpoligami, dan itu adalah solusi yang datang daripada Allah Rabbul Alamin, yang kita melihat dampak daripada pintu yang ditutup, muncul berbagai macam bentuk keburukan yang merajalela, perselingkuhan, perzinahan, dan semacamnya. Ya, meski demikian Allah SWT memiliki hukum pula larangan untuk menggabungkan dalam seorang laki-laki antara seorang wanita dan bibinya. Baik bibi dari arah ayahnya namanya ammatun, atau bibi dari arah ibunya namanya khalatun. Dia tak boleh menikahi seorang perempuan dan tantunya, ya, bibinya, baik dari arah ayah maupun dari arah ibu. Dilarang, sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga melarang seorang laki-laki menikahi dalam satu, dia menikahi kakak beradik, ya, dalam satu tali pernikahan, tak boleh. Kata Allah SWT ketika menyebutkan larangan-larangan menikah, wa an tajma'u bainal ukhtayaini, kalian dilarang mengumpulkan 2 kakak beradik. Kadang-kadang karena kejahilan sebagian orang, ada seorang tajir yang pernah tersebar, dia punya restoran, punya rumah makan, punya istri 4, di antaranya 2 istrinya adalah kakak adik. Ini dalam Islam dilarang. Tak boleh. Mengapa dilarang? Jawabannya, karena Allah yang Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tahu apa yang terjadi dengan manusia, apa yang dalam hati mereka, dalam benak mereka. Yang namanya hidup berpoligami, ya, biasanya antara satu yang dengan yang lain, sesama, kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia madu. Indah dalam bahasa Indonesia, sesama madu. Indah enggak? Indah. Dalam bahasa Arab jelek. Dalam bahasa Arab namanya darratun, jamaknya darair. Makna darratun dari kata-kata darra, yang artinya membahayakan. Karena biasanya madu punya perangai membahayakan yang lain. Maka jamaknya darair. Dalam bahasa Indonesia lebih indah dari bahasa Arab. Dalam bab ini disebut madu, tak disebut racun. Ya.
Karena dalam kehidupan poligami, rumah tangga, seorang laki-laki memiliki lebih daripada istrinya, kadang-kadang ada ya hal-hal yang kecemburuan antara istri-istri. Dan bila mana ini terjadi antara seorang wanita dengan bibinya, akan memutuskan hubungan antara mereka. Putuslah hubungan silaturahmi. Padahal bibinya tak boleh, dan ini silaturahmi begitu kuat, Allah mengikatnya. Ini saudarinya, putuslah hubungan antara saudari dengan saudarinya. Karena itulah Allah SWT haramkan ini untuk menjaga silaturahmi agar tak putus. Allah larang, dan Nabi-Nya yang melarang. Nabi melarang menggabungkan antara wanita dan bibinya, baik dari arah ayah maupun dari ayah ibu. Dan Allah melarang dalam Quran menggabungkan antara seorang saudari dengan saudarinya yang lain. Allahumma illa, kecuali jika yang satu telah dia ceraikan, dia boleh menikahi yang lainnya. Bila sang wanita diceraikan, dia boleh menikahi bibinya. Ya. Ini dalam Islam dilarang dan diatur. Tujuannya adalah untuk menjaga pertalian silaturahmi tidak hancur gara-gara pernikahan. Dan pernikahan antara keduanya pernikahan yang tak benar, batil. Jika terjadi, wajib itu dipisahkan antara keduanya. Tak ada padanya pernikahan, tak sah pernikahannya. Ya. Naam, Ustaz, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrimu wa la yunkah, rahul Muslim. Wa fi riwayatin lah wa la yakhtubu, zada bin Hibban, wa la yukhtabu wa la yukhtabu alaih. Kamil. Wa an bin Abbas radhiyallahu anhu qala anhuma, wa an bin Abbas radhiyallahu anhuma qala tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrimun, muttafaqun alaih. Wa li Muslimin an Maimunata nafsiha radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Naam. Hadis yang ke-857 dan 858. Wa an Utsmana radhiyallahu anhu, maksudnya Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrim, tak boleh orang dalam keadaan berihram untuk menikah. Ya. Yang la yankihul muhrim wa la yunkah, tak boleh dia menikah. Ya. Tak boleh dia dinikahkan. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lainnya, wala yakhtub, tak boleh pula dia meminang. Zada bin Hibban, wala yukhtab alaihi, tak boleh dia dipinangkan. Ya. Dia tak boleh menikah, tak boleh nikahkan. Diwakili oleh yang lain untuk menikahkannya. Tak boleh dia melamar dengan sendirinya, tak boleh dia dilamarkan untuknya. Mengapa dilarang? Jawabannya, orang yang sedang berihram dalam keadaan sedang beribadah ke tanah suci, yang seharusnya dalam pelaksanaan ibadah tersebut dia harus meninggalkan segala macam bentuk kehidupan dunia dan glamornya. Ketika ihram, kita diperintahkan untuk melepas semua baju kecuali hanya 2 pakaian saja. Bagian bawah izar, namanya sarung yang dia tak bertaub, kemudian bagian atas selendang, namanya rida. Ketika ihram dilarang orang berpakaian sebagaimana biasa di luar ihram, dilarang pakai sepatu, dilarang pakai peci, dilarang pakai baju, dilarang pakai sarung tangan, dilarang menutup wajah, dilarang macam-macam.
menggunting kuku, dilarang untuk gunting rambutnya, cabut bulu dengan sengaja, dilarang pakai parfum. Kenapa? Karena dia sedang beribadah. Yang ibadah ini begitu dekat, pembelajaran daripada Allah untuk orang berpikir tentang padang mahsyar. Ya, maka kau lihat ketika orang tawaf di Ka'bah, tak ada yang membedakan di sana. Mau dia jenderal bintang 4 di negerinya, mau dia satpam di negerinya, ya, tak ada beda, semua sama. Mau dia presiden kah, dia mau raja, ketika di hadapan Allah dalam keadaan ihram tawaf, semua harus lepas agar semua manusia sama. Kau bayangkan kalau orang tawaf bawa bintang 4-nya, apa jadinya? Ya, masing-masing bawa pangkatnya. Harus dilepas semua atribut keduniaan. Di antara bentuk atribut keduniaan adalah perkara menikah. Karena itulah dia pun dilarang untuk menikah dan menikahkan dan dinikahkan. Dilarang untuk melamar, untuk melamarkan dan dilamarkan untuknya. Semuanya terlarang. Ya, bila mana terjadi maka nikahnya pun batil. Pernikahannya tak boleh. Tapi pada hadis yang ke-858 muncul pula hadis yang seolah-olah bertentangan dengan hadis di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas qala, berkata Abdullah bin Abbas, tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrim, muttafaqun alaihi. Kata Ibnu Abbas, Nabi menikahi istrinya Maimunah dan Nabi dalam keadaan muhrim. Hadis sepakati Bukhari Muslim. Dari riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya dia menceritakan Nabi itu menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi berihram. Jadi jelas ini bertentangan dengan hadis di atas. Tapi perkataan Ibnu Abbas ini dibantah oleh saksi sejarah Maimunah sendiri yang dinikahi Nabi SAW. Oleh Muslimin an Maimunah nafsiha, dalam riwayat Muslim dari Maimunah sendiri yang dinikahi Nabi, tentu dia lebih tahu dengan dirinya kapan dinikahi Nabi radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya sementara Nabi dalam keadaan halal, dalam keadaan bukan berihram. Selesai daripada ihramnya, selepas daripada ihram namanya halal. Ya. Tentulah Maimunah lebih tahu daripada Abdullah bin Abbas, dia pelaku sejarah. Oleh karena itulah para ulama-ulama mengkritisi Ibnu Abbas, dalam hal ini Ibnu Abbas keliru khilaf. Ya. Kekeliruannya ada pada Ibnu Abbas yang menyangka Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan berihram. Ya, padahal Maimunah sendiri mengatakan Nabi menikahinya dalam keadaan halal. Jadi sudah ada kritik hadis di masa para sahabat-sahabat Nabi satu sama lain. Ya. Jadi Ibnu Abbas yang keliru radhiyallahu anhu ardhah. Berkata sendiri Abu Rafi' adalah perantara antara Nabi dan Maimunah. Kata Abu Rafi' ya, Ibnu Khadij. Abu Rafi' namanya. Kuntu as-safira bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah. Aku sendiri yang menjadi perantara antara Nabi dan Maimunah dalam pernikahannya. Fatazawwajaha wa huwa halal, dan Nabi menikahinya dalam keadaan Nabi bukan sedang berihram, dalam keadaan halal. Wa bana biha halalan, dan Nabi SAW berumah tangga dengannya, mencampurinya dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Bahkan sebagian ulama hadis menyebutkan riwayat ini yang mutawatir, yang tersebar di kalangan para sahabat. Ya. Dengan itulah jelas kekeliruan Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka taala anhuma dalam bab ini. Karena itulah jumhur mengatakan tak sah pernikahan yang dilakukan ketika berihram.
Sebagian ulama ya menukil daripada pendapat Ibnu Abbas mensahkan pernikahan seorang laki-laki dalam keadaan ihram. Di antaranya adalah ulama-ulama Hanafiyah. Naam, tafadhal. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqas syuruti an yuwaffa bih, syarat yang paling wajib untuk ditepati mastahlaltum bihil furuj, syarat pernikahan yang kalian dengannya menghalalkan kemaluan-kemaluan. Muttafaqun alaih. Kemaluan wanita itu haram bagi kita kecuali dengan jalur pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang beriman, ya wal hafidina furujahum, mereka lah orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ya Allah halalkan dengan akad ijab kabul, ya dengan wali yang menikahkannya, dengan mahar, dengan saksi. Kata Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, ataupun budak-budak yang mereka miliki. Tadi sudah kita bahas tentang masalah budak. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, setelah Allah SWT menghalalkan untuk kita kaum wanita yang kita nikahi dengan pernikahan yang sah, ya maka dalam pernikahan tersebut bila mana disyaratkan syarat-syarat yang tidak menyelisihi dalam agama, maka jika disepakati bersama wajib untuk ditepati. Ya, sang wanita mensyaratkan kepada suaminya syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan agama, maka sang suami wajib menepatinya. Karena Nabi mengatakan al-muslimun ala syurutihim illa syartan ahalla haraman atau haram halalan. Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat yang telah mereka sepakati, kecuali jika syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan dalam pernikahan boleh-boleh saja sang wanita mensyaratkan kepada sang pria untuk menerima ya pernikahannya dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan agama, tak bertentangan dengan akad pernikahan. Kalau dia katakan engkau terima pernikahanmu dengan syarat tapi jangan campuri saya, ini batal syaratnya. Menikah itu untuk dicampuri, untuk melahirkan keturunan. Ini syarat yang batil, ya yang dilarang dalam agama. Ada lagi syarat yang batil, saya terima engkau sebagai suami dengan syarat kau ceraikan istrimu yang pertama dan istrimu yang kedua dan istrimu yang ketiga, biar saya sendiri. Ini syarat yang batil, ya tak bisa. Karena larangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, wala tatlubul mar'atu talaqa ukhtiha. Jangan sampai perempuan itu menuntut suaminya menceraikan saudarinya, maksudnya saudari dalam bab agama, madunya. Itakfa ma fi inaiha, tujuannya untuk melungkupkan segala macam wadah-wadah yang terdapat padanya. Maksudnya apa? Supaya seluruh hartanya full hanya dia yang miliki, tak dibagi kepada istri-istri yang lain. Litakfa ma fi inaiha, maknanya untuk melungkupkan kualinya. Makna ditelungkupkan apa? Supaya tak ada lagi jatah baginya. Ya. Ini syarat yang batil, yang tak boleh dipenuhi, yang diharamkan karena Nabi mengharamkan. Ya. Ini syarat yang batil, yang haram. Ada syarat yang wajib, misalnya syarat dalam bab mahar. Mahar wajib diberikan.
Ketika dia katakan, boleh saja abang melamarku, tapi mohon maaf lahir batin bang, maharku 1 kilo emas. Jika sang suami mengatakan siap, wajib dia tepati. Kalau nggak siap, cari yang lain, cari yang 1 gram. Ya, ini syarat yang wajib ditepati. Ya, ada syarat-syarat yang diperselisihkan di kalangan ulama. Misalnya, sang wanita mengatakan, saya terima, tapi dengan syarat, saya tak mau pindah dari Batam ini. Batam ini negeri yang kucintai. Kalau kau mau nikah, kau pindah kemari. Ya, padahal hukum asalnya istri mengikuti suami. Sekarang suami ikut istri. Ini syarat-syarat diperselisihkan di kalangan ulama. Jumhur mengatakan boleh-boleh saja, tidak masalah syarat ini tidak bertentangan. Kalau suami mau jalan, kalau enggak, ya jangan nikahi. Kalau dinikahi dan dengan menerima persyaratan tersebut, maka jalani. Tinggallah di Batam, di sini enak, banyak kajian, misalnya, ya. Atau dia syaratkan, saya boleh menikah, terima abang, dengan syarat, saya tak mau pindah daripada rumah orang tua, abang ikut dengan kami di rumah kami, ya, enak enggak? Tak payah bayar uang sewa rumah, ya. Orang tuaku tak punya anak kecuali Aku anak semata wayang, mereka berat bisa denganku. Kalau abang mau, tak apa-apa aku terima, tapi jangan pindah dari rumah ini. Syarat dipersisikan. Yang rajih boleh jika suami itu memang mau menerimanya, terima. Ya. Atau dia mensyaratkan, bang aku ini abang mau nikahi, aku punya orang tua. Ya, yang dua. Kedua-duanya telah tua yang bersamaku. Kalau abang menikahiku, aku syaratkan kedua-duanya tinggal dengan kita. Orang tua aku tak ada yang bisa menafkahinya kecuali aku. Sekarang aku menikah dengan abang, aku tak bisa menjaga keduanya, telah tua. Ya, boleh, boleh. Atau seorang janda, ya dia bersyaratkan, kalau kau menikahi aku boleh-boleh saja, tapi jangan kau ambil ibunya aja. Aku punya anak nih, tolong anaknya ini kau sekolahkan. Anak aku ini sekolahkan. Anak sambungmu ini sekolahkan. Ya, nafkahi dia. Hukum asalnya tak wajib menafkahi anak ini, hukum asal. Ya. Karena bukan anaknya. Tapi ketika sang ibu mensyaratkan dan dia mengiyakan, wajib dia nafkahi. Ya. Maka dikatakan dalam hadis yang mulia ini, inna ahaqqas syuruti, sesungguhnya syarat yang paling layak an yuwaffa bihi, untuk ditepati, mastahlatu bil furud, syarat dalam pernikahan yang dengannya kalian menghalalkan ya kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Jadi inilah syarat-syarat yang dipersisikan di kalangan ulama. Ada syarat yang diwajibkan, ada syarat yang diharamkan. Dan syarat yang dipersihkan tadi sebagian besar ulama kita berikan contoh-contohnya tadi membolehkan syarat tersebut. Ya, misalnya seorang perempuan mengatakan, abang boleh aja aku terima nikah abang, tapi dengan syarat aku tak mau dimadu. Jadi kamu mau apa dek? Mau diracun? Enggak bang, pokoknya jangan duakan saya. Baiklah, ketigakan boleh. Nah ini contoh. Ibu-ibu di atas tenang-tenang aja ya. Gak usah khawatir, itu semua takdir. Kalau takdir Allah jadi. Kalau nggak takdir cemana pun tak jadi. Setiap hari merengek, tolonglah diizinkan abang, izinkan. Kalau nggak takdir, merengek sampai berdarah-darah pun tak jadi. Ibu-ibu dalam hal ini tenang saja. Jika takdirnya jadi, kalau enggak setengah mati pun dia tak akan jadi itu. Enggak percaya? Tes. Ya, enggak usah khawatir ibu-ibu, jangan takut kali. Masya Allah fa'al, kata Syekh Ibrahim, apa yang Allah kehendaki jadi. Karena itu beliau jadi. Ya. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, kajian kita malam hari ini kita padakan sampai di sini.
Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.